Oke, sudah saya ya. Kita balik sedikit ya ke gas tadi ya. Tadi tekanan dan temperatur itu sangat penting dalam kontrol kelarutan gas. Nah, sekarang real world-nya, kenyataan sebenarnya di lapangan juga banyak kita hadapi ya. Ada tiba-tiba ngebor air tanah kok nyembur ya, nyembur itu di Aceh ya. Dulu Pak Dian Budi Dharma, alumni senior kalian tuh hidrogeologi, tapi dulu kan hidrogeologi ada dua. Hidrogeologi di geologi dan hidrogeologi ada di tambang. Nah, kalau di tambang dari awal masuk S2 sudah suruh milih hidrogeologi. Jadi kurikulumnya langsung hidrogeologi. Nah, belakangan mulai 2007 makanya yang tambang dulu banyak, lulus hidrogeologi itu cukup banyak karena memang sebelum memilih S2 sudah memilih bidang khususnya. Nah, untuk kasus gas-gas yang terlarut itu kadang begitu dibuka tekanannya sama dengan tekanan atmosfer, artinya penurunan tekanan, gas itu mengalami degassing, mendorong keluar jadi gas bebas. Nah, ini yang mengakibatkan hati-hati dengan adanya semburan. Apalagi kalau daerah kita kemungkinan gas itu terbentuk, baik gas rawa ya, gas rawa itu banyak metan gitu ya, metana yang atau biogenic gas gitu ya. Itu hati-hati kalau dulunya di situ gas rawa, kemungkinan semburan itu selalu ada. Nah, prosesnya fisika karena rilis temperatur, rilis pressure. Nah, yang kedua temperatur juga. Ya, temperatur itu penting. Ya, kalau temperaturnya agak menghangat, ya gasnya lepas. Ya. Nah, sekarang kita lihat spesifik mengenai karbon dioksida. Ya, gas yang memiliki kelarutan ya walaupun nggak banyak, tapi cukuplah untuk di air. Ya, dalam sistem yang terbuka ada transfer CO2, ya, ada flux CO2 dari atmosfer atau sebaliknya. Sebaliknya dari sistem air ke atmosfer. Ya, misalnya tadinya dari air tanah, CO2-nya di air tanah kan tekanannya lebih besar. Terus kegali keluar menjadi seepage, CO2-nya rilis menjadi CO2 flux ke atmosfer. Sistem terbuka, ada transfer. Ada sistem yang tertutup, di mana pada sistem yang tertutup ya CO2 ini terlarut dalam air menjadi CO2 aqueous, larutan. Ya. Jadi konsentrasi CO2 dalam bentuk gas ya kalau kita kita menghitung gasnya ya itu sebagai tekanan gas parsial bersama gas-gas lain yang ada di situ baik di atmosfer atau di air ya. Nah, karbon dioksida di atmosfer ada ya. Nah, tadi paling banyak nitrogen, oksigen, argon juga banyak, CO2 juga cukup banyak, mungkin sampai 300 ppm. 300 sampai 400 ppm kelimpahan CO2 di atmosfer. Walaupun ada kecenderungan ya kalau data ya saya balikin seperti ini nih datanya bahwa CO2 dari tahun 60 sampai 2020 mengalami peningkatan. Itu ya sebesar ini. Ya katanya ya data. Jadi kita mengalami peningkatan CO2 ya. Ya mungkin data ini bisa kita pakai ya sebagai contoh bahwa CO2 flux ini karena emisi kah, karena memang faktor alami itu terjadi peningkatan. Kita balik lagi. Bisa dihitung sebenarnya tekanan parsial dari CO2 di atmosfer ya. Ya, tekanan parsial itu kalau kita ngikuti hukum Henry, ya saya nggak akan bahas Henry's law untuk tekanan gas. Mungkin yang ngambil kimia fisik kalau zaman mungkin masih ingat ini yang kuliah di ITB-nya bareng-bareng umurannya sama saya, ada beberapa kawan di sini, kita ngambil kimia fisika. Ya, saya masih ingat kenapa kimia fisika itu melekat di dalam otak saya dan pengalaman kuliah, karena dosennya cukup eksentrik. Kalau kita ujian mencurigakan tanpa ada babi bu, kita didatengin, kertasnya disobek. Mungkin ada nih di sini yang bareng sama saya ya kuliah dan kita sering melihat teman-teman tiba-tiba didatengin kertasnya disobek. Ada gerakan mencurigakan aja tanpa ada perlawanan kita protes. Ya dulu sih nurut aja ya. Jadi itu membekas. Dan kebetulan di kuliah kimia fisik ya syukur. Waktu itu kan nilainya CD gitu kan biasanya B itu udah jarang. Saya masih dapat A ya gitu. Berkebalikan dengan kuliah agama yang nggak dapat A, dapatnya B. Ya.
hal harusnya. Nah, kimia fisik itu menarik dan ada praktikumnya juga. Ya. Nah, tekanan parsial ya dari itu bisa dihitung. Nah, ada konstanta Henry-nya, konstanta dari Henry's Law itu ada konstanta ya, di mana konstanta itu dihitung dari untuk kasus CO2 larutan ya, konsentrasi CO2 dalam larutan dibagi tekanan parsial CO2. Itu Henry's Law-nya ya. Nah, di alam nih di kondisi kita nih di nature alami, tekanan total di atmosfer 1 lah ya. 1 atmosfer ya. Ini tekanan parsial CO2-nya itu 10 pangkat minus 3,5 atmosfer. Tentunya tekanan parsial CO2 dan gas lain kan linear dengan konsentrasinya. Ya, konsentrasi CO2 itu sendiri. Ingat, konsentrasi CO2 di atmosfer sekitar 300 sampai 400 ppm. Ya, itu. Nah, CO2 ini juga dalam bentuk yang solid gas. Jadi kalau kita 273 1 bar ya. 1 bar tuh di sini, 273 di sini ya semua CO2 hampir pasti gas. Gitu. Ya. Tapi ketika kita lewati ya dengan temperaturnya masih 273, tapi tekanannya di bawah sana ada di 50 ataupun ya 80 bar. Kemungkinan CO2 sudah masuk di fase yang liquid. Ya, ini tekanan 80 bar nih. Kedalaman kalau 80 bar berapa? 800 meter ya. Ya. Tapi kalau lebih dingin temperaturnya di sana, ya bukan 273 Kelvin, ya bisa ada di sini, ya 10 bar itu 100 meter tinggi tekanan, ya kira-kira itu 1 bar itu 10 meter, ya kalau 10 bar berarti 100 meter. Jadi sebenarnya dalam yang normal-normal aja CO2 itu dalam fase gas dominan. Ada dalam supercritical fluid ini yang mungkin kita tekanannya udah di atas 100 bar ya, udah 1000 meter tuh, ya. Dan juga temperaturnya udah cukup hangat nih Pak. Temperaturnya di atas 300 Kelvin, ya, gitu. Ya kalau kita normal ya 298 Kelvin ya ada di sinilah ya 300 itu. Nah, dalam bentuk solid juga kita bisa buat. Dalam bentuk solid pernah dengar es kering, dry ice, ya yang suka zaman ya berapa tahun lalu tuh di sekolahan anak saya tuh suka di SD ada yang jualan tuh mulutnya ketika habis makan makanan itu ya dilapisi es kering, mulutnya kayak ngerokok gitu, keluar asap ya, gas es kering, dry ice. Itu ya dibuat dalam temperatur ya sangat rendah dan tekanannya dibikin tekanan yang tinggi, tapi begitu kena atmosfer dia cepat habis aja jadi liquid dan lalu gas. Ya. Seperti itu. Ini kehadiran CO2. Nah, sekarang lanjut konstanta Henry, ya konstanta Henry untuk CO2 di atmosfer temperatur 25 derajat Celcius, ya tekanan 1 atm itu 10 pangkat minus 1,42. Ya. Jadi dengan persamaan yang tadi nih ya, kita ini kalau berapa tekanan parsial CO2 di atmosfernya, kita tahu 10 pangkat minus 3,5 ya. Kita hitung konstanta Henry-nya sama dengan berapa konsentrasi CO2 dalam bentuk larutan dibagi tekanan parsial CO2. Ya, ini kita bisa hitung di 10 pangkat minus 4,9. Ya, itu CO2 larutan. 10 pangkat minus 4,9 molar. Ya, taruhlah 10 pangkat minus 5 molar. 10 pangkat minus 5 molar. Berapa milimolar nih? Ya. Kalau milimolarnya 10 pangkat minus 2 milimolar. Gitu ya. Artinya kalau kita jadikan miligram, berapa sih sebenarnya dalam 1 liter itu berapa miligram CO2? Kalau 1 liter kita akan punya 10 pangkat minus 2 mol. Ya. 10 pangkat minus 2 milimol. Ya. CO2 itu C12 gitu ya. O berapa?
16 ya. Tambah 16 kali 2. CO2. Berarti 12 tambah 32, 44. Sebenarnya 44 gram itu 1 molar. Kalau 10 pangkat minus 2 molar, ya berapa tuh? Kita kali aja. 44 kali 10 pangkat minus 2. Ya, 44 bagi 100. 0,44 ya, miligram ya. Karena ini mili. Ya, sebenarnya segitu aja. Dalam kalau normal CO2. Artinya sistem ini di tekanan 1 atmosfer ya, di kondisi normal. Ya, kita bisa hitung perubahan kelarutan berapa, artinya bisa kita hitung kalau temperaturnya berubah ya, CO2 gitu ya. Nah, CO2 temperaturnya naik ya, CO2-nya bisa berubah ya, karena konstantanya juga berubah ya. Nah, dalam 25 derajat Celcius konstanta keseimbangannya 1,6 kali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi konsentrasi bikarbonat selalu lebih rendah dari konsentrasi CO2 dalam bentuk larutan ya. Ingat, dalam kondisi setimbang CO2 larutan aqueous Aq tambah H2O, kondisi setimbang membentuk H2CO3. Gitu kan? Ya. Dalam kondisi setimbang. Ya. CO2 itu ya bikarbonat yang dihasilkan itu lebih kecil dari konsentrasi CO2 dalam bentuk larutan. Ya. Gitu. Nah, dalam kondisi setimbang nih. Tapi kalau kondisi setimbang kita udah habis nih, CO2-nya berubah menjadi H2CO3 semua, ya beda lagi ya kondisi setimbang. Nah, kita bisa hitung berapa konsentrasi CO2 dan H2CO3 ya dalam kondisi tertentu. Kalau K-nya kan hasilnya produknya H2CO3 dibagi CO2. Gitu ya, konsentrasi. Gitu. Aktivitas ionik air kita nggak anggap karena konsentrasi yang airnya nggak ada. Jadi ini K-nya. Ya. Kita bisa hitung ya dalam kondisi kalau CO2 sama dengan H2CO3 berapa sih nilai yang pasnya ya, konstanta setimbangnya, artinya dalam temperatur berapa juga atau nanti tekanan berapa itu terjadi ya. Nah, nanti berurutan nih, H2CO3 yang dihasilkan dari CO2 aqueous ya ditambah H2O ya, itu akan jadi H2CO3. Tetapi ya ingat, ada disosiasi lagi kan. H2CO3 ini akan menjadi H+ dan HCO3-. Ya, kita akan dapat konstanta keseimbangan baru di mana K yang kedua yang untuk kasus ini K1, K2 berapa konsentrasi HCO3 yang terbentuk dibagi gitu ya. Ya, produknya dibagi konsentrasi H2CO3 dikali ion H+-nya yang terbentuk. Ya. Seperti ini. Ya, ini K0, ini K1 ya. Ya. Tapi nah kenapa saya anggap bahwa CO2 ini penting? Ternyata mengalami disosiasi lagi. HCO3- ini mengalami disosiasi ya. HCO3- mengalami disosiasi menjadi HCO3- menjadi H+ dan CO3 2-. Nah, berapa K-nya ya? Ini H+ yang terbentuk dan CO3 2- dibagi konsentrasi HCO3. Sehingga pada sistem terbuka itu enggak ada pertukaran CO2 dari udara. CO2 menjadi H2CO3, menjadi HCO3, menjadi CO3 2-. Pertama CO2 sebagian menjadi CO2 aqueous, jadi H2CO3, menjadi HCO3-, menjadi CO3 2-. Ya, itu konstantanya. Ya. Jadi kalau kita mau lihat dari awal dalam kasus Ka1 ya, ini kita bisa lihat bahwa ya konsentrasi bikarbonat dibagi konsentrasi CO2 aja di awal. Kalau semua terbentuk bikarbonat sebelum lepas lagi menjadi CO3 2-.
Karena kalau terbuka nih sistemnya CO2 supply-nya ada terus kan? CO2 supply-nya nggak akan habis sistem terbuka. Karena CO2-nya kita anggap dari atmosfer. CO2 nggak akan habis. Jadi akan mengalami kondisi setimbang terus. Nggak akan habis-habis CO2-nya. Ya, tapi hati-hati kalau ketika bicara di sistem tertutup, CO2 kita anggap tidak ada dari atmosfer, tidak ada supply, cuman sekali supply pada saat recharge, ya di zona recharge, apalagi unsaturated zone, terus CO2-nya masuk bersama gas lain, ya, terus membentuk membentuk CO2 larutan dulu, ya, terus jadi H2CO3. Ya. Nah, hati-hati kalau kita punya supply yang lain, ada karbon lain nih, karbon anorganik lain dalam larutan tersebut. Karbon anorganik lain. Jadi karbon anorganik itu misalnya gas CO2 atmosfer. Gas CO2 dari proses degassing batuan. Nah, kok ada degassing batuan? Ya bisa jadi CO2-nya hasil dari pelepasan misalnya gini. Saya ambil ini real di lapangannya ya. Ini batu gamping atau batuannya ada karbonatnya. Ya mau batu CaCO3 atau MgCO3 itu ada karbonatnya. Terus mengalami tekanan. Nah, ini menarik buat di zona-zona sesar. Ketika ini sesar naik ya, kalau kayak gini mungkin sesarnya gini aja lah, saya belum tahu sesar naik atau enggak. Nah, ada pergerakan, pergerakan ini mengakibatkan rusaknya batuan karena tekanan ya. Ini ada keluar lagi CO2 lain. CO2 non atmosfer. Tapi anorganik ya. Bukan CO2 dari karbon organik. Ya, anorganik nih. Ya, CO2 anorganik. Keluar juga bisa dari non atmosfer. Tapi sebenarnya pada saat uji kimia kita nggak bisa pisahkan CO2 ini flux dari atmosfer ya, di surface atau CO2 flux dari batuan. Ini nggak bisa kita tahu sebenarnya pada saat kita nguji ya. Saya menguji nih berapa nggak tahu juga sebenarnya. Nah, taunya dari mana? Nah, kalau ketahuan nanti kita kuliah di isotop. CO2 atmosfer punya ciri nilai karbon 13-nya sekian. CO2 batuan itu punya ciri karbon 13-nya sekian. Ya, itu menarik nanti. Ada beberapa case kita punya CO2 rilis dari tanah dan batuan itu tinggi dan itu bukan CO2-nya atmosfer. Ada kita mengukur beberapa monitoring point, saya dari 2018 itu mengukur monitoring point radon dan karbon dioksida di sepanjang sesar Lembang. Sesar Lembang tuh, ya, sesar yang dianggap mengancam Bandung, ya, karena aktif ya. Saya sendiri ya itu bacanya dari riset-risetnya orang geofisika, orang-orang seismik, orang-orang struktur ya. Tapi saya coba melihat dari sisi geokimia. Ternyata ada anomali bikarbonat, alkalinitasnya tinggi, di mana alkalinitas itu bisa kita hitung sepadan dengan CaCO3 ya. Dan itu kita urai menjadi gasnya awalnya dari H2CO3 itu tinggi-tinggi, tinggi itu. Nah, kita ambil kita degassing menjadi CO2. Gimana cara degassingnya? Panas saja kasih ya di high temperatur sehingga semua gas karboniknya menjadi gas. Ya, kita pakai gas kromatografi isotop IRMS di lab ada IRMS. Nah, itu ternyata CO2-nya nggak ada, jauh dari nilai atmosfer. Berkali-kali kita nguji. Jauh dari nilai atmosfer. Artinya air yang tinggi bikarbonatnya bukan karena recharge di situ. Bukan dari atmosfer. Tapi karena degassing dari batuan. Hati nih, ya bisa jadi kayak gitu. Dan ada mungkin kalau di Freeport, saya juga nggak tahu nih ya, gas-gas ini karena di situ batuan gamping juga banyak, ada scan, kalau ada tectonic activity event yang jalan masih aktif, bisa jadi CO2 itu menjadi problem. Maksudnya CO2 itu keluar dan hati-hati ketika ngedorong water pocket. Ketika mendorong water pocket, gas itu kan relatif ringan ya, volatil, pengen ke atas.
itu akan jadi ada semacam freatik semburan-semburan di poin-poin tertentu sampai CO2-nya itu habis gitu ya. Cuman saya nggak tahu nanti kasusnya gasnya CO2 atau sulfurik gas. Sulfurik gas dari mana? Bisa aja terjadi ya sulfurik gas. Sulfurik gas misalnya SO2, SOX ya. Itu terjadi dari proses di mana batuannya kaya akan sulfida. Kaya akan sulfida. Terus bagian sulfida itu melarut ya, terus ketemu sama oksigen, terus habis itu ketutup, trap. Sebenarnya sulfurik gas itu terbentuk juga di situ. Nah, sulfurik gasnya begitu ada ekskavasi, kita membuat tekanannya hampir sama dengan tekanan di zona ekskavasi kita, di zona penggalian. Awalnya tekanannya tertutup dia, kok terkonten dengan baik. Selanjutnya apa ya namanya, kebuka, gas itu nyembur juga. Jadi pertanyaan kemarin saya di case Sumbawa, pertanyaannya sulfurnya dari siapa? Karena keluar gasnya SOX, membuat airnya asam. Nah, ini menarik dari sisi research untuk mitigation plan gitu ya. Kita punya nggak semburan-semburan seperti itu? Buat research itu juga salah satu ide research. Untuk gasnya sendiri karbon dioksida juga mungkin karbon monoksida yang keluar, Pak? Bisa, ya betul. Kalau kita miskin oksigen, karbon monoksida itu gini, bisa terjadi karbon monoksida ketika pembentukan miskin oksigen. Jadi ruang ya kalau di motor tuh pembakaran ya, itu nggak sempurna. Tapi karbon monoksida adalah gas yang tidak stabil sebenarnya, unstable gas. Tapi bisa ada nanti lama-lama kalau dibuka karbon monoksida akan jadi karbon dioksida. Tapi kita nggak mau, karbon monoksida kan sangat berbahaya ya, gitu. Ya, artinya dengan konsentrasi kecil aja kita bisa kolaps tuh, bisa pingsan dan meninggal. Ya. Nah, karbon dioksida juga sebenarnya berbahaya dalam konsentrasi sampai 1000 ppm. Ya, kalau karbon monoksidanya ketemu dengan oksigen lagi, ya membentuk CO2, nanti ada deretnya nih, deret karbon, CO2, CO, bahkan sampai CH4. Ya, ada diagram, mungkin pernah dengar pada saat yang background kimia kan ada ya, siapa ya, Esti ya, saya lupa ya. Esti, monitor. Ya, Pak. Kamu kan backgroundnya kimia kan ya? Ya, Pak, benar, Pak. Mudah-mudahan masih ingat ya, diagram Latimer kamu pernah dengar ya? Lupa. Ya, lupa, Pak. Ya, dari nanti ada H2CO3, CO3, CO2, CO, CH4. Prosesnya bisa balik atau enggak tergantung termodinamikanya memungkinkan enggak, tekanan dan temperaturnya. Tapi urutannya seperti itu nanti. Ya, ada proses di mana mengalami reduksi gitu ya, terus saja sampai CH4. Ya, nanti kita ada di bagian-bagian belakang mungkin. Ya. Nah, saya lanjut ya. Jadi ini saya tempelkan ke case tadinya CO2. Ya, salah satunya Sesar Lembang mendapatkan CO2. Jadi kita punya natural carbon release sebenarnya. Jadi bumi ini juga merilis karbon. Pada saat tectonic event-nya makin banyak, ya, karbon release harusnya makin banyak. Pada saat vulkanisme makin aktif, karbon release ke atmosfer juga makin banyak. Jadi tidak hanya pembakaran fosil fuel sebenarnya. Bumi juga merilis secara alami karbon. Kenapa? Karena pada saat tectonic event, sebagian gas, karbon juga, khususnya CO2 rilis, CH4 juga rilis. Ya, oke. Saya lanjut. Ya. Jadi kita punya total karbon itu dari CO3, ya, karbon total anorganik nih, dari HCO3, dari CO2, dari H2CO3. Karena dalam kondisi terbuka nih semuanya akan ada nih. Kecuali tertutup, kita udah nggak punya supply lagi CO2. Ya. Tapi tertutup pun di bawah tanah bisa nggak dapat supply CO2? Ya ternyata bisa kalau kondisi seperti ini. Nah, spesies karbon anorganik ini ternyata itu fungsi pH. Ya, karbon anorganik ini ya tadi CO2, CO3, HCO3, ya H2CO3,
Ya, ya kan ini fungsi pH. Pada saat VA sangat rendah, ya itu semua jadi CO2. Biasanya 3,8. Jadi ini saya ambil pH 3,8 sampai saya lupa 8,6 atau 9 angkanya. Ini CO2 semua nih. Ya, ini ini semua dominasi CO2. Nah, pada saat temperaturnya ini garisnya CO2 ya. Nah, pada saat temperaturnya naik, temperatur pH-nya ini terbentuk gas H2CO3. HCO3, bukan gas, maksudnya ion HCO3. Ya, bikarbonat. Nah, bikarbonat ini akan berubah menjadi karbonat di pH di atas 10 kalau kasus ini. Ini biasanya 3,8 nih. Ya, biasanya makanya metode titrasi itu dibuat asam dan basa sampai segitu. Nah, semua akan berubah dan terbentuk yang baru CO3. Ini zonanya CO3 2-, ini zonanya CO2, ini zonanya HCO3. Ya, jadi artinya kalau air alami pH-nya antara 3,8 sampai 10, itu kita punya dominasi HCO3 sebenarnya. Ya. Ya, kalau di sini tulis 7 sampai 9 ya. Tapi ini 3,8. Ya. Tapi di pH 3,8 kemungkinan besar udah nggak ada CO3. Udah nggak ada bikarbonat. HCO3 itu udah nggak ada. Bahkan CO3 apalagi udah nggak ada itu. Ya. Tapi CO3 dominan di pH basa. Ya. Kaitannya dengan distribusi pH. Ya. Ini akan sedikit berubah, tentunya sekali lagi temperatur dan kekuatan ionnya berubah. Ya, kekuatan ion bisa berubah kenapa? Ada gangguan lagi misalnya. Ya. Oke, ini, nah ini kondisinya dalam karbon totalnya itu ini kurva karbon total. Ya. Dalam kondisi asam ini zonanya HCO3. CO2 itu di kondisi pH ini. Ya, CO2 ya, CO2 di pH kalau di sini sekitar 5 kurang ya. Ini zonanya HCO3-, ini zonanya di atas 10 udah zonanya di atas di sini kasusnya berapa nih? 8, sekian. Ini udah mulai banyak CO3 2-. Di pH ini. Karbon totalnya tuh ini. Ya. Ya. Nah, ini kesetimbangan gas kita punya ya. Ka1 itu tadi yang HCO3- ya ke K2CO3 menjadi HCO3-, Ka2 HCO3- menjadi CO3 2-. Gitu. Ya. Gitu. Ini nilai K-nya ya. Kita bisa hitung ya. Jadi kesetimbangan karbon total ini tergantung pada pH dan tekanan parsial CO2 gas di atmosfer. Supply-nya. Ya, tekanan parsial CO2-nya kalau banyak ya, fluxnya bisa ke sini atau ke sini kalau memang punya CO2 source. Ya, atau CO2 dari sini. Nanti bicara alamnya ini ada transfer CO2. Kita nganggap sistemnya terbuka nih. Ya. Sistemnya terbuka artinya supply ini tidak ditutup. Ya. Kita bisa hitung karbon total dari konsentrasi CO3- dan konsentrasi CO3 2-. Bikarbonat dan karbonat. Ya. Kalau dengan tekanan parsial CO2-nya di atmosfer 10⁻³ dan pH pada 7,8. Ya, kita bisa hitung berapa HCO3- ya. Ternyata punya 3,8 kali 10⁻⁴ molar dengan persamaan konstanta Henry-nya ada ya. Tekanan parsial CO2 dari atmosfer itu sekian ya. Terus alfa ya disosiasinya tadi kan kita udah hitung ya untuk bikarbonat ya kita akan dapat bikarbonat sebesar 3,8 kali 10⁻⁴ molar. Ya. Dalam kondisi setimbang. Jadi dalam kondisi setimbang kita punya kondisi segitu. Kalau tekanan itu berubah dengan elevasi. Tadinya 760 mm raksa ya di 1 atmosfer, sekarang lebih kecil dari 1 atmosfer. Ya.
lebih kecil tekanannya 680 mm raksa. Pada ketinggian 1000 meter di atas berapa tuh kalau 5000 feet 1500 meter di atas laut ya. Nah, ternyata jumlah HCO3 minusnya berbeda dengan sebelumnya, tadinya 3,8 dia turun menjadi 3,39 kali 10 pangkat minus 4 molar. Karena tekanannya turun. Ingat kelarutan gasnya, kelarutan CO2-nya makin sedikit. Tekanannya turun. Tapi kalau tekanannya kita naikkan di bawah tanah sana, ya CO3-nya makin banyak. Sekarang kondisi tertutup, tidak ada hubungan dengan udara luar. CO2 total itu tetap ya, tidak terus nambah, ada terus gitu ya. Sehingga akan berubah semua, habis lama-lama. CO2 reaksi ke kanannya terus nggak punya suplai CO2 ya, nggak setimbang antara CO2 supply dengan pembentukan HCO3 minus ya. Nah, itu semua akan seperti asam lemah. Hampir ya, dalam kondisi. Jadi di air tanah kita bisa dekati terbuka tertutup, di unconfined dan confined. Ya. Jadi ini juga bisa mendefine unconfined dan unconfined ini benar-benar sealing atau enggak. Ya. Tapi kalau sudah dalam kondisi benar-benar sealing tertutup, CO2 ini akan berubah menjadi H2CO3 ya. Nah, dan dari aqueous ya, CO2 aqueous terus menjadi tambah H2O membentuk H2CO3 dan H2CO3 ini asam lemah. Ya, H2CO3 akan membentuk sebagian ion H+ hilang dan membentuk HCO3 minus. Ya. Nah, kalau sudah membahas masalah bikarbonat ya ataupun karbonat, nanti kaitannya dengan alkalinitas dan asiditas. Ya. Jadi ada peningkatan alkalinity. Karena biasanya peningkatan alkalinity itu dihitung sebagai CaCO3. Ya. Tes percobaan. Jelas. Ya, saya lanjut ya. Saya jam 10 break 5 menit, terus kita lanjut sebentar. Ini masih ada 10 menitan. Nah, kaitannya dengan alkalinitas dan asiditas. Sama aja sebenarnya kita hitung alkalinitas ini kapasitas penetralan air kalau dalam kondisi asam atau basa. Biasanya dihitung alkalinity. Ya. Jadi dalam kondisi air alami ya, ini yang banyak nih karbon anorganik nih. Ya, karbon anorganik kita tahu H2CO3 ini sebagai karbon asam lemah ya. Yang di mana yang lain asam atau basa lain itu sedikit, dan yang logam itu sebagai OH. Yang kation akan bereaksi sebagai MOH atau XOH ya. Nah, sehingga ya alkalinity itu bisa dihitung sebagai jumlah asam kuat yang diperlukan untuk mencapai pH semua karbon total itu menjadi CO2. Tadi kan kalau sudah kita kasih asam, pH akan turun, semua bikarbonat akan berubah menjadi CO2. Nah, kalau di sini 4,5. Kalau saya pas titrasi biasanya di 3,8. Ya, titrasi. Ya. Jadi caranya gimana sih menghitung alkalinity? Ya, dititrasi bisa 2 kali titrasi. Titrasi ke arah asam, titrasi ke arah basa. Kalau titrasi ke arah asam, air nih, kita ukur dulu nih pH-nya. Jadi kalau praktikum di lab nih, kita bisa ngitung bikarbonat sebagai CaCO3 total, nanti ada hitungannya. Itu kita titrasi dengan asam H2SO4. Ya, di kasus di lab kita punya autotitrator. Jadi kalau kalian ke lab tidak perlu titrasi pakai mikropipet manual ya, tek 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 gitu ya, sampai nanti pH-nya kita ukur sampai 4 ya. Nah, itu kita pakai autotitrator dan pH meternya juga otomatis ya. Jadi pH meter pH-nya itu otomatis, oh begitu selesai di 4, kalau kasus ini 4,5, kalau saya misalnya 3,8 ya, karena sekali lagi tekanan sama temperatur kita harus cek karena nggak sama nih. Nah, itu semua bikarbonat itu habis. Kita bisa hitung nanti karbon totalnya setara dengan CO2 dalam bentuk larutan. Nah, sekarang asiditas itu jumlah basa kuat.
ya yang digunakan untuk mengkonversi karbon total itu menjadi CO3 2-. Jadi titrasinya ke arah basa. Jadi ada 2 kali ini titrasi ke arah asam atau ke arah basa. F4. Ini larutan sampel kita titrasi sampai pH mendekati 4. Ya. Nah, ini titrasi untuk mendapatkan alkalinitas. Sama sebanding dengan kita ngitung asiditas, kita titrasi misalnya dengan OH, NaOH atau KOH. Ya, kalau KOH larutannya agak lebih mahal sedikit. Ya, kita pakai NaOH, terus pH-nya sampai 10,5. Nah, ini kita menghitung. Berapa yang jadi karbon total nanti dihitung 2 kali. Bisa harusnya jumlah hitungannya tuh sama gitu ya. Gitu. Jadi alkalinitas total itu semua bikarbonat dalam bentuk karbonat dan hidroksida, ya. Jadi itu sudah kita hitung sebagai karbon total. Caranya gimana? Dibuang, dijadikan aja semua menjadi CO2 aqueous, ya. Artinya kita bikin berapa sih jumlahnya bikarbonat di situ ya, sampai pH-nya berapa asam sulfat yang dibutuhkan. Jadi nanti berapa mol mililiter asam sulfat ya nanti diubah menjadi mol dibutuhkan sehingga dia bisa sampai pH-nya 4. Gitu. Sama, ini juga sama, berapa mililiter NaOH yang dibutuhkan sehingga pH-nya sampai 10. Ya, untuk mendapatkan alkalinitas. Ya. Ya, tapi balik lagi nanti alkalinitas dan asiditas ya jumlahnya sebenarnya segitu. Ya sama. Ya kita ngitung pakai ke asam atau ke basa. Ya. Nah, ini kurva titrasinya, alkalinity titrasi ya. Kita bisa hitung dalam berapa jumlah ion H+ yang dibutuhkan untuk menetralkan semua OH- atau convert dari berapa menjadi CO3- menjadi HCO3-. Ya, ini ekuivalen pH-nya berapa? Konsentrasi H+ yang dibutuhkan dalam kondisi ini kondisi 10,5. Ini di kondisi pH 4. Ya. Ini ya hitungannya, ya saya skip aja. Ya. Nah, alkalinitas ini properti yang penting, properti yang konservatif, artinya tidak banyak berubah dari kondisi kita ambil sampel sampai ke dimasukin ke lab itu tidak banyak berubah. Ingat kenapa tidak banyak berubah? H2CO3 itu asam lemah dan dia buffer sebenarnya. Ya, asam lemah gitu ya. Kan buffer itu kan biasanya asam lemah atau basa lemah ya, itu buffer yang tidak banyak berubah komposisinya. Ya. Tidak dipengaruhi oleh banyak temperatur dan tekanan, jadi lebih konservatif dan kemampuan sebagai menetralkan asam dalam larutan. Alkalinitinya berapa? Ya. Nah, kalau CO2-nya banyak sebenarnya pH itu akan turun dan ya pH turun ya dan konsentrasi bikarbonat itu naik karena supply terus tuh CO2-nya. H2 membentuk H2CO3 kan? Ya, CO2 nambah membentuk tadinya pH 7 akan membentuk asamnya turun, pH-nya turun membentuk cenderung lebih asam. Ya. Sampai CO2 semua hilang. Ya. Ya. Kalau CO2-nya artinya bukan CO2 hilang. Semuanya terbentuk H2CO3. Jadi CO2 yang ada membentuk semua jadi H2CO3. Ini kita tertutup ya. Nah, H2CO3 itu asam lemah. Ya. Makanya air hujan itu pH-nya tidak pernah 7. pH air hujan itu 5,5 ya. 5,6 ya, segitu. Karena terbentuk H2CO3. Ya. Nah, ini bisa pH-nya juga akan naik ya. Dan bikarbonat itu konversi menjadi karbonat menjadi CO3 2- dan H+ yang lepas dari CO3 2- itu ketemu sama hidroksida. Ya. OH- kan HCO3-nya terbentuk HCO3 2- ini tambah ion H+. Ion H+ ini ketemu OH- ya H2O gitu. Ya. Jadi kesimpulannya ya CO2 ini bertambah atau berkurang
ya sangat mempengaruhi pH. Ingat kalau kalian ke lapangan ngukur pH, ya ngukur pH nih, kalian kan suka ke lapangan, ngukur pH, air dingin aja atau air yang ini hati-hati, pH itu bisa berubah karena pada saat kalian ngukur di bak ya itu ada suplai CO2. Kita ngukur ya, ini di bak ya. Ini ada suplai CO2 nih. Atau jangan-jangan lepas CO2-nya. Kalau dulunya air panas ya terus kita dulunya dari air tanah, tekanannya tinggi, CO2-nya banyak, terus kita bawa ke atmosfer, CO2-nya lepas. Ya, berbeda dengan kasus CO2-nya ditambah oleh atmosfer. Tekanannya dulu 1 atmosfer aja, sehingga sekarang tapi ada di dalam, CO2-nya miskin. Ya. Jadi ngukur pH itu kadang tidak stabil. Ya iya. Nah, idealnya ngukur pH dalam kondisi stabil, tidak ada gangguan ya. Kadang-kadang saya coba minta tutup aja dulu gitu ya. Ya. Saya break dulu 5 menit ya. Ini 9:56 di jam saya. Untuk saya minum tadi kuliah jam 7 S1 juga lumayan ya, banyak nanya ya kuliah yang lain ya, analisis metode analisis mineral dan batu bara. Tadi bahas ion kromatografi ya, anak-anak S1. Sebentar saya break ya sebelum jam 10 nih untuk minum ya. Break dulu ya sebentar. Ya. Boleh, Pak. Tes 1 2. Assalamualaikum. Boleh. Ya, saya udah balik. Udah masuk lagi. Kita bisa mulai lagi setelah break. Ya. Oke, alkalinitas ya penting sebagai salah satu parameter yang biasanya menjadi parameter lingkungan. Peningkatan alkalinitas biasanya diiringi dengan peningkatan air hutan logam. Ya. Jadi alkalinitas itu menginduksi kelarutan logam. Kamu bisa cari di beberapa liter alkalinity, pengaruh influence alkalinity ya terhadap logam. Ya, gitu. Jadi ini salah satu faktor penting. Ya. Lanjut. Nah,
Tadi sudah saya bahas bahwa alkalinitas total ya semua karbon beserta hidroksida ya gitu. Ya karbon total dari bikarbonat dan karbonat dihitung ya itu tambah hidroksida ya. Ya satuannya bisa miligram per liter, bisa mili ekivalen per liter. Ya itu satuan alkalinitas total. Ya, ini contoh kalau kita punya karbon anorganik ya total disuruh ngitung ya kalau pH 10,8 dan berapa karbon totalnya ya dalam dan alkalinitasnya 125 mg per liter. Ya kita bisa hitung alkalinitas total kan dikurangi hidroksida aja dibagi alfa 1 sama 2 alfa 2. Ingat, alfa itu disosiasi ya koefisien disosiasi dari H2CO3 menjadi HCO3 minus itu alfa 1, terus HCO3 minus menjadi CO32 minus itu alfa 2 ya. Ini kita bisa hitung dengan persamaan yang tadi nih ya. Alfa 1 itu 0,2, alfa 2 0,78. Kita bisa hitung berapa karbon total yang ada di situ ya. Nah, karbon totalnya 1,05 kali 10 pangkat minus 3 molar. Ini bisa kita gunakan untuk ya artinya flux karbon ini ya artinya karbon fluxnya kita nyebut nanti orang-orang tren lingkungan sekarang itu ada karbon flux. Kamu search aja karbon flux baik positif ataupun negatif. Maksudnya ya ke lingkungan. Ini positif flux dari bawah tanah ke atmosfer, ini negatif flux ya. Artinya dari sini kalau kita anggap atmosfer sebagai yang kita hitung ya. Kalau yang kita inginkan karbon di atmosfer, berapa karbon dari atmosfer yang kita sebut sebagai negatif flux akan masuk ke dalam tanah. Yang positif flux ini karbon total baik CH2, CH4 itu ke lingkungan. Ya. Gitu. Nah, bisa juga dihitung dari tekanan parsial CO2 yang diketahui ya. Nah, biasanya juga pakai grafis ya, grafis alkalinitas dalam tekanan parsial atmosfer, tekanan parsial CO2 ya dan temperatur 25 derajat Celcius. Ya, ini bisa dihitung nih. Ya, alkalinitas kalau dalam atmosfer tekanan CO2 di kondisi pH 6 dan kondisi pH basah ya. Ini tekanan parsial alkalinitasnya ya di logkan ya. Ini chartnya. Gitu. Saya lewatin ya. Nah, kesulitan dalam yang lain dalam kita ada campuran dua jenis ya, ada. Artinya gini, kita ngomong masih karbonik gas sih, karbonik spesies baik bikarbonat dan karbonat ya. Larutan ya. Tapi larutannya itu mix macam-macam nih ya. pH-nya kita mau tentukan nih ya. Kalau hasil dengan hitungan ya, tentunya dengan hitungan bukan hasil pengukuran. Kalau pengukuran ya kita tinggal hitung aja ya. Karena sulitnya menghitung H+ ya. Ya, jadi dari sini dari sini ngitung H+-nya itu berapa sebenarnya ya. Karena sistem yang ya artinya campuran yang lain atau jenis larutan yang lain kita nggak tahu juga ya H+-nya berapa. Ya, jadi ngitungnya tuh agak sulit nih. Ya, ini kalau pakai konstanta yang berbeda-beda dalam pH yang berbeda-beda ya. Nah, ini kondisinya. Ya, ini berapa karbon total yang kita punya ya. Ini alkalinitas. Ya, ini kondisi pH. Ya. Ya. Ini berapa pH air yang kita nyampur air dengan alkalinitas 100 dengan air B yang memiliki jumlahnya 200 mili, air B alkalinitasnya 2 mili ekivalen per liter. Karbon totalnya segini. Nah, kita harus ngitung karbon total dan alkalinitas total campuran ya. 100 dikali ini jumlah 100 mili, kita punya 100 mg CaCO3 gitu ya. 100 mg CaCO3 itu diubah
karbon totalnya 1,8, ya ini 200 mili, ya karbon totalnya 2,5 kali 10⁻³ dibagi total volume larutan 300 dibagi ya 2,27 kali 10⁻⁷ molar. Dari mana tuh 2,27 10⁻⁻³ molar? Ya. Dari mana tuh? Ya. Ini karbon total hasilnya 2,27 kali, ya hasil hitungannya ya. Nah, kita bisa hitung alkalinitas totalnya ya. Alkalinitas total campuran itu 100 ml kali alkalinitinya tadinya kali 2, ini 200 mm, yang ini kan alfa kali 2/300. Ya, alkalinitas campurannya 2 mili ekivalen per liter ya. Kita dapat ya pH 6,8 dari gambar tadi nih. Ya, gambar ini. Di pH berapa? Ya, pH-nya, karbon totalnya berapa? Ya. Karbon totalnya ada, alkalinitasnya ada. Ya, kita dapat C total segini, alkalinitas 2. Ini pakai ini, pH-nya berapa? Alkalinitas 2. Terus pH-nya apa? Karbon totalnya 2,27. Ya, 2,27 kali 10⁻⁻3. Kita bisa cari berapa pH-nya. Ya, mungkin di sini. 2,27 di sini ya. Nah, itu 2,5, 2,27 sini ya. Sekitar itu. Ya. Sama menghitung pH air yang alkalinitasnya dibagi ya pakai chart ya, pakai gambar. Saya lanjut ke gas lain, tidak hanya CO2 ya. Ada gas lain yang juga mungkin hadir ya. Jadi yang hadir di air ya. Ada oksigen ya, nitrogen tuh sebenarnya di atmosfernya banyak gitu ya. Kita bisa N2 terlarutnya berapa. Ya, tapi N itu nanti jadi spesies yang lain, jadi nitrat, nitrit ya, ataupun yang lain mungkin atau tidak ya. Dan sulfur dioksida, SOX gas ini ya. Ini juga punya peran ya dalam sistem kimia air alami. Tidak hanya kualitas ya. Ini tadi saya kasih highlight, hati-hati kehadiran gas CO2, gas lain SOX, itu biasanya secara hidrogeologi, secara fisiknya itu mengakibatkan tekanan itu naik. Ya, kita fisiknya mungkin akan ada yang namanya semburan, ya gas-gas. Nah, kelarutan gas itu dinyatakan dalam konsepsi adsorpsi. Jadi konsepsi adsorpsi atau alfa B ya, atau konstanta hukum Henry pakai KH ya, yang dipakai dalam reaksi gas dengan larutan ya, artinya gas dikali larutan ya. Ini gas yang terlarut ya, itu berapa tekanan parsial gasnya, berapa konstanta Henry-nya dalam tekanan dan temperatur tertentu ada ya, gitu ya. Koefisien gas yang terlarutnya itu ada koefisien adsorpsinya ya, dibagi tekanan parsial dari gas gitu ya, konstanta Henry-nya. Ya, kita punya data koefisien ini adsorpsi Bunsen ini itu ada ya untuk temperatur yang berbeda-beda. Kita lihat dari sini, kita lihat aja. Dalam temperatur yang sama, taruhlah 25 derajat Celcius ya. Nitrogen itu koefisien adsorpsinya jadi artinya cuma 0,01. Sedangkan CO2 0,759 ya, H2S lebih gampang terlarut, SO2 lebih gampang terlarut. Jadi kelarutan gas H2S dan SO2 itu jauh lebih tinggi daripada kelarutan yang lain. Walaupun jumlahnya ini H2S sama SO2 bisa jadi source-nya sedikit, tapi pengaruhnya besar karena kelarutannya besar. CO2 di atmosfer banyak, N2 di atmosfer itu banyak, 78% mungkin. Ya. Tapi koefisiennya hanya 0,01. O2 juga banyak, mungkin 18 sampai 20% ya jumlahnya. Tapi koefisiennya hanya 0,0283. Ya, kalau kita lihat di sini H2S dan SO2 ini
tidak banyak di atmosfer, tapi harus hati-hati dari gas yang dihasilkan dari proses dekomposisi organik. Dekomposisi organik ataupun vulkanik gas ya, itu menghasilkan H2S dan SO2. Ketika itu masuk di sana dikasih tekanan, ini yang menjadi banyak penyebab ya seperti yang saya sampaikan di awal. Ya, itu semburan gas yang terjadi di Sumbawa pada saat drilling ya, nyembur gas muncrat, dan begitu dibiarkan gas ini bersama air dibiarkan ternyata asam. pH-nya mendekati 3 ya, 2, sekian sampai 3. Ya. Karena gas-gas ini tuh asid ya. Asamnya kuat ya. Asamnya kuat. Kalau CO2 asam juga tapi paling 5, sekian ya. Asam lemah. Tapi kalau ketika kita sudah lihat pH-nya asam ya kemungkinan besar H2S dan SO2. Itu dalam temperatur ya berbeda gitu ya. Nah, ini baru temperatur. Tekanan juga memiliki pengaruh terhadap kelarutan gas ya. Kalau kita nyatakan sebagai tekanan dalam tekanan raksa ya, milimeter Hg per mol fraksi, alfa ini bisa kita hitung dalam 1 atmosfer kan 760 mm raksa dibagi ya mol, artinya kalau kita hitung alfa ini nilainya ini ya, konstanta Henry-nya berapa ya tergantung temperatur, sehingga sebenarnya kita bisa hitung tekanan gas parsial uap air ya, artinya tekanan gas parsial gas terlarut di dalam larutan air kita itu bisa kita hitung ya. Di sini tekanan gasnya ya, berapa konsentrasi gas atau fraksi molnya, berapa molar ya, atau fraksi volumenya ya. Nah, terus tekanan total ya kita ngukur misalnya dari log pressure-nya 10 bar gitu ya, 100 meter 10 bar, dan tekanan uap air. Misal kalau udara itu 78% itu nitrogen dan 21% oksigen. Jadi kita hitung berapa molar kekuatan molar oksigen dan nitrogen kalau equilibrium pada 1 atmosfer dan temperatur 10 derajat Celcius. Ya. Ini asumsi gasnya ideal ya, PV-NRT itu gas ideal. Jadi berapa nitrogen kita bisa hitung sebagai porsi tekanan parsial dari nitrogen. Ya, alfanya nitrogen berapa? Tadi alfanya ya dibagi 22,414. Nah, kita tahu alfanya nitrogen dalam temperatur 10 derajat Celcius itu 0,0186 di tekanan ya, 0,0186 ya dibagi 22,414. Kita dapat ya konsentrasi nitrogen ya per tekanan parsialnya itu 8 kali 3 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kita bisa hitung tuh berapa konsentrasi nitrogen ya. Ya, ini 8,3 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 0,781. Fraksi molnya kan 100% udara, 78%-nya dari 100% gas maksud saya, 78%-nya adalah nitrogen. Ya, dikali persen nitrogen ya, kita dapat 6,48 kali 10 pangkat minus 4 molar. Ya. Konsentrasi nitrogen dalam larutan. Ya, dalam larutannya. Nah, oksigen dalam larutan bisa dihitung dengan cara yang sama. Kita dapat 3,56 kali 10 pangkat minus 4 molar. Ya. Jadi kalau tekanannya berubah menjadi 680 ya kita bisa hitung lagi ya. Nah, ini catatan penting ya, yang sebenarnya catatan penting itu ketika temperatur naik, tadi saya sudah bahas yang pertama ya, tapi kombinasi ini yang penting. Ternyata kita bisa mainkan proses fisik ya dalam menghilangkan gas atau menjadikan gas itu sebagai cair. Ya. Jadi kita punya gas terlarut dalam larutan, itu bisa aja dengan cara menurunkan tekanannya supaya gasnya lepas
ataupun menaikkan temperaturnya supaya gasnya lepas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ada gas lain yang juga penting, tapi sebenarnya konsentrasinya tidak bisa kita hitung sebagai konsentrasi dalam bentuk molar. Nah, gas ini kita tahu gas mulia. Gas mulia itu apa aja? He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Ini gas mulia nih. Semua dalam bentuk gas dalam tekanan temperatur normal, ya. Ini gas. Ini juga gas. Nah. Tes. 1, 2. Oh ya. Masih ngikut ya. Nah, ini ada lagi gas lain yang juga, kenapa gas ini penting? Karena gas ini gas mulia, yang lain CO2, CO dan segala macam itu gas yang sifatnya masih reaktif gas, tidak inert. Kalau ini Nobel gas. Nah, dipakai nih oleh kawan-kawan geotermal. Ya, kawan-kawan panas bumi, kawan-kawan itu untuk mencari sesuatu, ya. Ya, baik isotopnya ataupun konsentrasinya, ya. Nah, misal gini, helium. Helium itu bisa saja dihasilkan dari peluruhan radioaktivitas, ya. Dia gas helium, argon, ya. Terus karena gas-gas bumi di sana, gas volkanik gas ataupun geothermal gas, ini kalau argonnya tinggi, oh atmosferik kontennya tinggi misal. Helium tinggi, oh itu dari mana? Ya. Karena gini, yang banyak di atmosfer itu ternyata argon. Air ini banyak di atmosfer. Nah, yang pure dari luar atmosfer, semuanya ini bisa ada di atmosfer nih sebenarnya. Nah, yang pure tidak ada dari atmosfer, ini dihasilkan dari radiasi kosmik ya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, itu gas-gas mulia, itu di atmospheric source atau cosmogenic content dari kosmik, radiasi kosmik di atmosfer antara matahari dengan bumi. Nah, ada radiasi kosmik ya, menghasilkan sinar menghasilkan paparan radiasi dan gas-gas tertentu. Ya, membentuk gas yang inert. Tidak bereaksi dia. Nah, ada gas yang tidak inert tapi tidak dari atmosferik, radon. Sayangnya radon ini radioisotop. Radon ini bukan yang stabil. Jadi radon itu bisa dalam form 222 atau form 220. Dua-duanya radon. Jadi nomor masanya ada yang 222, ada yang nomor massa 220. Ya. Tapi keuntungannya dia itu bukan dari kosmogenik. Dia itu geogenic source. Makanya dipakai nanti sama orang-orang kegempaan, ya, kehadiran radon, ya. Ada seminar mengenai prediksi gempa dari radon. Walaupun punya alat radon, ngukur itu masih susah kalau memprediksi ya sebagai prekursornya. Walaupun pernah koinsiden ada satu paper di Jepang pada saat gempa Kobe tahun 95 ya, saya lupa. Jepang tuh gempa besar Kobe. Itu data monitoring radonnya loncat sebelum gempa itu terjadi. Jadi dipakai prekursor, tapi di satu kondisi kebalik, gempa dulu baru radonnya keluar. Ya. Jadi kita masih sulit menjadikan radon ini sebagai prekursor. Radonnya baik terlarut ataupun bebas ya. Radon terlarut di air dan yang bebas. Nah, tapi radon jadi nggak dihitung konsentrasi. Biasanya kita ngitung aktivitasnya karena dia radioisotop ya, tidak stabil. Ya. Jadi tapi dia keuntungannya tidak dari cosmogenic source, bukan dari atmosfer. Radon itu atmosfer pasti rendah. Tapi kalau dari batuan itu radonnya itu tinggi. Ya dihasilkan dari peluruhan uranium. Ya. Itu hasilnya gas radon. Ya. Itu terkait gas. Jadi ada yang penting adalah catatan gas karbon dioksida, gas karbonik asid, ya. Terus ada gas tertentu yang banyak, tapi koefisien alfanya menjadi larutan itu sedikit, N2 itu sedikit, ya.
Terus ada gas yang apa namanya? Kayak CO2 di atmosfer tuh sebenarnya dibanding N2 dan O2 itu sedikit, tapi kelarutannya lebih baik di air. Ada yang lebih baik lagi, SO2 dan H2S. Nah, SO2 dan H2S kalau dalam kondisi natural tidak dari atmosfer, ya karena bisa aja hujan asam menghasilkan SO2. Tapi ini SO2 dan H2S banyak dekomposisi biogenik dan juga dari volcanic gas. Ya, itu. Itu mengenai ininya ya, mengenai bahasannya ya. Mungkin kita bisa sambil diskusi, kita masih ada waktu 15 menit ke depan karena jam 11-nya, sebelum jam 11 saya mau ke kampus nih karena mau ngirim barang ke Jepang gitu ya. Untuk apa ya namanya? Ternyata ngirim barang tidak mudah karena sekarang harus ada kayu packingnya tuh difumigasi dulu. Saya mau ngecek dulu karena rencana mau dikirim besok. Jadi saya harus ke lab. Dia mau kirim ke Jepang harus ada kayu yang difumigasi. Fumigasi itu berarti dihilangin serangga gitu ya. Kan itu serangga kan. Jadi dihilangin kayak gitu-gitunya lah, telur-telurnya kali ya. Sehingga menjadi terkonten ke bawah ke sana. Ya, jadi mau cek dulu karena besok harus dikirim. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya. Kalau keberadaan radon itu apakah menjadi indikasi atas adanya sumber uranium atau radium, Pak? Ya. Nah, jadi kehadiran radon yang tinggi itu sumber utamanya memang uranium. Tapi tidak hanya faktor uranium aja. Jadi uranium kan jumlahnya banyak nih. Maksudnya jumlahnya bukan banyak. Jumlahnya bisa tersebar hampir di semua batuan. Ya, dalam konsentrasi bisa sangat tinggi, sangat rendah. Ya, konsentrasinya. Nah, dekomposisi uranium, ya, terus ujung-ujungnya menjadi radon dan kita bisa detect di permukaan, kan radonnya kita detect dekat permukaan. Itu karena radon itu radioisotop, punya waktu paruh, ya. Kalau zona di bawah sana tidak permeable, itu radonnya udah hilang, menjadi bentuk lain. Radon 222 ini menjadi bentuk lain, menjadi polonium, menjadi yang lain. Jadi kita nggak bisa detect lagi radonnya. Walaupun kita punya uranium di bawah sana, tapi nggak punya jalur permeable. Ya. Nah, kasus yang kedua, uraniumnya nggak banyak-banyak amat dari batuan. Ya ada nih uranium. Ya, tapi source uranium ini dihubungkan ke permukaan atau dekat permukaan ke sistem air yang kita pakai atau segala macam, zonanya sangat permeable. Ya. Uraniumnya misalnya jumlahnya 1, tapi dia permeable sehingga radon yang kedetek itu tinggi. Karena zonanya permeable walaupun source uraniumnya lebih kecil dari yang pertama tadi ya, kita punya uranium source-nya 50. Tapi tidak ada zona permeable karena radonnya keburu habis. Karena waktu paruhnya hanya 3,8 hari. Ya, memang sumbernya uranium, tapi yang menjadikan tinggi tidak hanya satu-satunya uranium yang tinggi. Kita harus butuh jalur. Ya, jalur PET-nya ya untuk permeable bisa naik ke atas. Nah, ini kemarin siapa yang ikut di sini sama saya ya tuh Xiaudi itu ikut ngukur di Jepara ya. Radonnya tinggi banget sampai di air itu 40.000 30.000 becquerel per meter kubik. Itu anomali yang besar banget itu di Jepara. Ya, Jepara dari Muria ya, Gunung Muria. Entah apakah batuan Gunung Muria ini punya kekhasan sendiri karena kita tahu Gunung Muria kan gunung yang awalnya di laut itu. Kan antara Jepara dengan Demak dulunya kan ada selat ya. Dan baru belakangan jadi daratan lagi. Ya seperti yang kemarin kuliah diskusi hidrogeologi lingkungan ya.
Nah, ini juga menjadi ini menarik. Saya sih pengennya ngirim mahasiswa tuh untuk mengetahui, mengetres radon terlarut di sumur-sumur di kaki Gunung Muria. Apakah dari mana nih source-nya? Nah, walaupun kita tahu Gunung Muria dulu PL Batan pengen bikin pembangkit listrik tenaga nuklir di Muria, ya. Mungkin kalian pernah dengar tuh tempat reaktor nuklir PLTN mau dibangun di Muria, walaupun proyek itu closed. Saya nggak tahu close-nya apakah dari mana, tapi saya nggak tahu tuh, jangan-jangan udah naruh ya nggak tahu juga, ya. Nah, di situ. Nah, radon di air panas jauh lebih kecil dari radon di air dingin dalam kondisi source yang sama. Ya, jadi saya nyoba nih radon air panas kecil-kecil. Kenapa? Karena udah degassing. Ya udah mengalami, karena panas kan radonnya menjadi radon gas. Radon terlarutnya rendah. Tapi kalau dekat air panas harusnya radon gasnya tinggi. Ya, radon terlarutnya yang hampir habis. Nah, sekarang kombinasi yang bisa kita optimalkan apa terkait radon? Karena radonnya murah. Riset mengenai radon itu murah. Nggak mahal gitu ya. Jadi kalau murah metodenya dan bisa menjawab banyak, itu bagus. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira itu. Tapi untuk eksplorasi, Pak. Untuk ya, eksplorasi uranium, ya, atau eksplorasi yang lain. Radon anomali juga tidak, sesar Lembang tuh radon anomalinya tinggi banget juga, sampai 56.000 becquerel per meter kubik. Normalnya di Bandung ini di bawah 1.000, ya 1.000 2.000 juga masih ada ya, tapi dia sampai 50 kali ya, 56.000 ya anomali. Nah, apakah sesar Lembang ini memotong zona tertentu yang connect dengan, saya nggak tahu source-nya karena harusnya nggak ada batuan-batuan yang bawa. Ya, uranium tuh hadir di semua batuan, tapi konsentrasinya rendah. Tapi hati-hati, konsentrasi rendah, kalau permeability-nya besar, radon kebaca besar. Nah, dan juga makin besar ketika batuan itu tergerus. Tergerus kan rombak ya, akhir gerusan dengan massa sekian juta ton, ya, itu pasti menghasilkan volume gas besar. Ya, kita bayangkan aja kalau kayu ketemu kayu, gesekan itu ada hangat, panas, jadi gas. Ya, nah ini batu dengan massa sekian juta ton jadi besar, dan pasti CO2 sama radon. Nah, keuntungannya CO2 dan radon itu memiliki kelarutan yang mirip. Ya, sifat kelarutannya mirip CO2 dan radon. Jadi kita sering anggap CO2 itu sebagai carrier-nya radon ataupun sebaliknya, karena memiliki sifat yang mirip. Mungkin ya kalau eksplorasi mungkin kegempaan, ya BMKG itu punya monitoring radon banyak juga, station BMKG. Terus Batan itu melakukan eksplorasi di Sulawesi Barat dengan radon untuk mencari potensi uranium. Ya, tapi sekali lagi tidak satu-satunya ya, radon tinggi, uranium tinggi, itu problemnya. Gitu mungkin Pak Fari. Tapi radon nggak bereaksi, tapi kalau US EPA, United States Environmental Protection Agency, dan juga Amerika dan Eropa itu membatasi konsentrasi radon di air karena dia radioaktif. Terus radioisotop itu kan kalau kita terpapar radioisotop itu membuat adanya gangguan sel, ya, akibatnya mereka kanker ya, atau karsinogen. Ya, karsinogen, benar. Ya itu juga. Tapi kalau kita, saya nggak tahu, kita punya batasan berapa radon di air minum kita, dan kalau di Amerika dan Eropa punya batasan limit, threshold maksimum sekian. Ini anak saya baru pulang sekolah, ya, jadi agak rame. Ya. Oke, itu mungkin nanti kita diskusi lagi di hari Kamis ya. Saya ada lanjutan bagian ini. Ya, mungkin kita nyalakan kamera sebentar.